Pikir ntar dulu gua. Iya, lu bayangkan apa yang mau lu keluarkan kalau Humphrey ada di sini. Lu jangan ngeliat ke gua, lu ngadepnya ke situ. Jadi anggap lagi lu melihat Humphrey, nanti lu berputar posisi. Either lu berputar kayak lu mau pindah duduk situ boleh. Gitu. Kalau cuman gua kagak bisa acting. Nggak usah ini. Kalau biasanya sih dilakukannya sih kita berpindah tempat duduk memang supaya lu bener-bener bisa merasakan bahwa ini gue sebagai Humphrey, ini gue sebagai Telly nih. Gitu. Tapi topiknya apa ya? Ini topik baru apa kan? Apa yang mau lu omongin aja. Kan lu punya banyak hal yang mau lu katakan ke Humphrey nih. Nah, lu keluarkan itu. Apa yang lu mau ini yang membuat lu kesal dan terluka dan segala macamnya. Oke, Nah, lu lihat situ aja, anggap aja ada Humphrey di situ. Yang lu duduk sini dong, gue mau ngomong sama lu. Dia tiap kali gue ngomong ini gue pasti mau nangis. Lu duduk deh, gue tuh pengen lu tuh denger ya apa yang gue rasain, kenapa lu tuh ngeliat gue 4 bulan belakangan ini. Gue tuh udah gak karu-karuan, emosi, menurut lu gue emosi, menurut gue sensi. Gue mau ngomong sama lu dengerin ya, pokoknya lu sejam, bila perlu lu sejam, lu gak usah komen, mau gue salah mau gue bener, lu diem aja deh mendingan. Nah, lu kan udah lihat kan kemarin gue sampai nangis cerita sama nyokap membongkap kan gara-gara ada lu tuh, dan lu tuh merasa malu. Nah, yang gue rasain tuh ya itu, lu dalam satu momen dari bulan November sampai Desember, lu tuh cuman nyalain gue tentang Sherry, kenapa gue terima dia, kenapa gue gak pecat-pecat dia, kenapa gue tolerir sama dia. Sama mami papi juga gitu, lu ngatain mami gue begini begitu, lu ngatain bapak gue gak becus, bapak gue gak tegas, bapak gue bela-bela adik gue, gak bela-bela kita. Sama Stanley sama Ina juga lu begitu, lu bilang udah, lu gak usah ulang, lu mah kebiasaan, lu mah mesti ngulang toh. Udah. Terus apa? Terus maksud lu mau gimana? Mau seterusnya tuh mau gimana? Ya iya, ya udahlah, gue nggak usah ngulang lah. Lu kan udah tahu kan. Intinya gini loh, pokoknya, lu terlalu banyak mempersalahkan gue. Dalam setiap hal, baik itu kecil atau gede, lu tuh terlalu banyak mempersalahkan gue. Sampai gue tuh sudah nggak bisa bedain bahwa lu tuh bercanda apa enggak. Karena bercanda lu pun mesti nyalain gue. Iya, memang lu tuh orang yang sensitif, kok makanya gue aja sampai takut mau ngomong apa sama lu. Apa-apa dibawa sensitif. Jadi gue tuh yang tadinya nggak punya perasaan apa-apa, nggak punya pikiran apa, gue jadi takut ngomong sama lu. Lu kalau begini terus kita mau dibawa kemana? Rumah tangga kita tuh mau dibawa kemana? Lu mestinya nggak boleh kayak gitu. Lu mestinya tegar. Lu jadi orang tuh mesti kuat. Kan gue bilang berkali-kali sama lu tuh jadi orang tuh semangat. Apa sih yang bikin lu kayak begini terus? Lu inget dong, lu udah punya Tuhan. Lu udah apa semua apa yang dia ngomong. Ya udah kayak gitu. Nggak akan ada selesainya. Udah selesai ya mau lo ngomongin terus udah sampai lu udah belum udah sih belum deh. Lu pasti ada yang masih mau lu omongin. Nanti pada akhirnya memang tidak akan pernah keluar. Nggak apa-apa, lu keluarkan sekarang. Kan di depan Humphrey susah keluar kan? Lu keluarin sekarang. Kalau di depan Humphrey kan ini it doesn't matter, nanti lu bakal ngajak Humphrey ngomong beneran. Dia akan berapa nggak masalah. Yang penting adalah lu sendiri dulu, Tel. Lu keluarin aja. Kan lu di depan Humphrey belum tentu bisa, tapi lu sekarang keluarkan. Lu anggap lu mau ngeluarin semuanya gitu. Nah, lu gitu tuh. Lu gitu, makanya gue tuh males kalau ngomong sama lu. Ini nada udah mulai tinggi. Lu mesti gitu tuh, tiap kali gue mau ngomong sama lu ya, gue mau ngajak lu kenapa sih nggak bisa gitu ya? Kalau pada saat gue tuh lagi pengen ngeluarin unek-unek gue, lu tuh nggak usah ikut marah. Lu tuh kebiasaan selalu tenang aja. Lu dengerin gue mau muntah, gue mau teriak apa, nggak bisa ya? Lu selalu kayak gitu. Selalu pada akhirnya lu lebih kencang daripada gue kalau gue lagi ngomong. Ya oke. Terus. Ya iya, gue udah bilang kan, lu tuh jangan selalu mempersalahkan gue. Lu tuh selalu nyalain gue, apa-apa gue mesti salah. Gak pernah gue tuh bener di hadapan lo. Padahal ya, setiap kali lu tuh ngomong gitu, setiap kali lu tuh minta gue, Tel bantu ambil keputusan ini dan itu. Gue sampai takut loh, mau ngomong keputusan gue aja tuh gue takut sama lu. Gue takut lu salahin gue. Berapa kali gue selalu ngomong hal ini, berkali-kali kan sama lu, jangan pernah salahin gue. Jangan pernah selalu intimidasi gue. Lu tuh selalu mengintimidasi gue.
Ya udah, sekarang mau lu apa? Ya gue nggak mau lagi lu beginin gue. Bisa nggak lu stop? Sesulit itu kah gitu loh. Lu tuh untuk mengerti gue, untuk lu tuh memahami permintaan bini lu tuh cuman apa toh. Jangan salahkan terus. Dan gue tuh paling benci kalau lu tuh udah ngomong goblok pakai otak. Berkali-kali kan gue setiap kali lu berantem sama gue, lu mesti nunggu gue meledak dulu. Lu mesti nunggu gue sampai nangis histeris kayak orang gila, baru lu menganggap bahwa oh Teli tuh kasusnya berarti udah gede. Lu nggak tahu kan rasanya minum? Ya udah, sekarang lu mau bagaimana? Lu mau selesaikan apa enggak? Kalau lu mau selesaikan ya udah selesaikan sekarang. Doa, doa kita selesai. Ya udah deh, ya udah doa. Ya selesai. Ya memang cuma begitu. Tidak pernah selesai. Nggak ada lagi yang lo mau omongin ke Humphrey. Anggap aja dia masih mau dengerin lo, udah nggak ada. Enggak, ya memang begitu. Gue kalau sekali pada momen gue muntah, gue muntahin. Gak pernah gue sisain. Tapi endingnya selalu begitu. Tapi at least sekarang perasaan lu gimana kalau di tadi skalanya, menurut lu skalanya di 4 ya, apa 6 gitu ya. Sekarang skalanya menurut lu gimana? Ya emosi amarah gue udah berkurang. Berkurang. Ibarat kata kalaupun nanti ketemu dia, gue udah males membahas itu. Udah, tapi tenaga gue udah habis. Ya, ternyata lu memandang dia tuh bagaimana itu sekarang? Ya udah. Bisa lebih mengerti dia atau bagaimana? Ya udah back to normal. Udah emosi gue udah hilang. Kemarahan gue sudah hilang. Kalau terulang lagi? Terpicu kembali. Gimana caranya supaya lu tidak terpicu kembali? Karena kan dia tidak akan berubah. Artinya yang harus lu ubah sekarang adalah diri lu kan. Bagaimana lu mengontrol emosi dan itu, karena ujung-ujungnya kan yang rugi lu juga. Yang sudah gue praktekkan, walaupun itu masih berat gitu loh buat gue, karena kan itu kan berarti kan seperti ibarat kata lu melakukan apa yang sebenarnya lu tidak mau lakukan. Ya kan, otomatis kan pasti ada tenaga yang sebenarnya tidak secara tidak kasat mata mungkin keluar, seperti lu menahan gitu kan. Nah ya misalnya seperti daripada gue akan terluka lagi dengan kata-kata dia, untuk from this moment, beberapa momen gitulah, beberapa waktu gitu, gue akan memilih, biasanya yang gue lakukan, gue akan memilih tidak terlalu banyak bicara, tidak terlalu banyak cerita. Padahal gue nih orangnya bawel, lu tahu sendiri kan, lu ngomongin sama gue aja nggak habis-habis kan. Gue tidak terlalu banyak bercerita, terus gue tidak terlalu ekspresif. Karena gue tahu gue orang yang tipikalnya sangat ekspresif, dan kadang-kadang kalau gue sudah sangat ekspresif di luar kendali, gue bisa tertawa yang sangat hahaha, gue bisa sangat berteriak begitu, itu gue gitu loh. Jadi gue menahan itu semua, gue meredam supaya sebenarnya gue pada posisi idle, sebenarnya posisi idle yang supaya tidak ada respon balik dari sana untuk punya bahan menegur gua. Itu yang gua lakukan biasanya. Sampai itu tenang, sampai luka itu pulih, baru gua akan kembali menjadi diri Teli yang sudah siap menghadapi kenyataan, yang kalau pada saat dia nyerang gua lagi, gua tidak akan marah. Itu yang gua lakukan. Itu style pertahanan hidup yang gua lakukan selama 26 tahun. Dan itu berhasil atau makin lama ambang batas lu makin turun? Enggak. Menurut gue ini ambang batas gue turun karena menurut gue ini adalah beban hidup yang terberat yang saat ini gue rasakan. Tapi kalau dibilang ambang batas gue turun, tidak. Gue tidak pernah merasa ambang batas turun. Karena kan tadi kan lu sempat bilang bahwa gue sudah muak lah, ibaratnya gue tidak mau lagi, maksudnya ya, mau berontak. Saat ini yang terjadi, gue lebih memilih gue ibarat kata gini, kalau lu saat ini disuruh memilih antara tenang atau berdamai, padahal secara psikis gue udah lelah kan, tapi pada saat ini kalau lu pilih, sudahlah lu gencatan senjata atau lu berantem atau lu perang, gue memilih perang. Amsong kalian, udah kayak ibarat kata kayak orang benekan, tapi sekalian gitu. Gue udah gitu sih. Padahal sebenarnya secara psikis gue lagi porak-poranda gitu loh. Dalam di psikis gue porak-poranda, tapi gue memilih untuk menyerang.
gue nggak tarik mundur. Siapa? Ya. Itu gue saat ini. Tapi kalau kondisi gue normal, ya udah. Nah, kondisi lo akan normal pada saat kapan menurut lo? Tergantung keadaan di luar nanti atau tergantung lu yang memutuskan itu. Kapan lu mau berespon normal, kembali ke normal? Sebenarnya gini, gue ini kan tipikal orang yang ketemu banyak orang, baterai gue kecas, ya kan? Nah kan bisa dibilang 4 bulan ini gue tidak bertemu siapa-siapa, me time sama siapa. Temen gue tuh cuma Daimo loh, secara geng ya, secara komunitas, bukan secara perorangan. Secara komunitas gue cuma punya Daimo. Kita Daimo nggak ketemu loh dari bulan November. Ayo sih, bukannya kita ketemu, bahasan gue baru bulan Januari apa ketemu? Kayaknya Januari kita ketemu deh. Masa sih Januari ya? Ada kok abis tahun baru sih inget gue ketemu. Oh iya, itu kan. Nah tetapi kan gue tidak ada momen gue bercerita, tidak ada momen gue curhat. Ya kan? Di momen terakhir itu kan tidak ada curhat sama sekali, cuma ngomong dan ya kan pada saat itu gue lebih banyak diem. Lu kalau perhatiin gue Januari lebih banyak diem. Gue tidak terlalu ekspresif ya. Itu kan sebenarnya gue belum keluar gitu loh. Secara sampah gue nih belum keluar gitu loh. Tapi ya kalau, dan memang kan kita membatasi kan, COVID kan kita nggak mau ketemu kan waktu itu kan. Jadi ya menurut gue karena selama 3 bulan terakhir nih gue bukan diri gue gitu loh. Belum lu keluarkan maksudnya atau gimana? Kalaupun gue kayak kemarin ke Bali sama dia lagi gitu loh, gue nggak punya me time. Nah itu sih sebenarnya lebih ke situ sih. Kalau gue sudah ambil me time gue udah ketemu temen gue, udah hahaha, udah sebodoh ting gitu ya, udah fresh, gue bisa back to normal lagi. Normal. Jadi lu berarti yang lu butuhkan sekarang sebenarnya adalah relax yourself dong, even dimanapun kapanpun. Meskipun misalnya nggak sempat ketemu Demul, ya lu harus bisa merilekskan, merilis emosi lu. Iya, dan itu nggak bisa yang sejam 2 jam gini gue pulang ketemu ke dia lagi gitu kan. Gue mesti pergi ke satu tempat yang mungkin 2-3 hari yang benar-benar gue enjoy tanpa gue lihat dia. Gue bisa healing myself gitu loh. Bisa jadi seorang Teli dengan segala kapan gue mau teriak, kapan gue mau ngakak, kapan gue mau jumpalitan gitu loh. Terus tanpa gue harus berpikir tentang pekerjaan gue gitu kan. Gue bisa kembali normal sih sebenarnya. Jadi ya lu harus mencari sesuatu yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan kenikmatan buat lu sendiri kan. Nah, tapi kan kembali ke rumah lagi, misalnya anggap nih kita healing 3 hari nih kita ke Bali. Balik ke rumah kan lu akan ketemu orang yang sama nih, ya kan? Ketemu lagi masalah yang sama. Nah, kan nggak mungkin dong tiap sebulan, tiap 2 bulan kita healing terus. Masalahnya terus, kan? Urat stres gue tuh cuma mampu bertahan 4-8 bulan, lu jangan salah loh. Gue udah kenal diri gue loh. Mesti lumayan dong 4-8. Berarti 14 kali lu harus healing gitu, harus jalan-jalan. 4-8 minggu. Oh minggu, tadi bilang bulan. 4-8 minggu. Berarti anggap makanya aja kenapa gue suka sebulan sekali demo, ayo dong kumpul kongkong. Karena urat saraf gue cuma kuat segitu. Oke. Nah, itu kan berarti kan karena kecil-kecil kan. Boleh katakanlah ini kok Humphrey ini nyebelin tiap hari lah ya. Berarti kan dikit. Ya kan dikit, lu masih ada ambang batas nih sampai sebulan nih udah mau penuh nih karena nggak keluar 3 bulan akhirnya meledak ya kan. Nah berarti tambah case-nya cukup berat. Iya, tambah case-nya banyak kan. Jadi ibaratnya ambang batas lu kalau dibilang gelas emosi lu ini penuh karena terlalu banyak yang masuk dan belum sempat dikeluarin ya kan. Ditambah gelas emosi baiknya nggak lu isi ya kan. Mungkin kok Humphrey-nya juga kurang romantis atau dia kurang mengerti, jadi di gelas emosi yang baik nggak terisi, gelas emosi yang buruk itu penuh meluber karena kebetulan banyak banget. Kalau nggak mungkin kan lebih lama ya kan. Nah bagaimana menurut lu supaya gelas emosi ini nggak cepat penuh? Jadi keisi dikit langsung dibuang, keisi dikit langsung dibuang. Jadi lu punya ambang batas tuh bisa lebih lama Tel. Even misalnya kita lagi nggak bisa ketemu. Nah apa yang mau lu lakukan gitu? Karena kan intinya kan orang mengejar kenikmatan atau menghindari penderitaan. Karena kalau misalnya lu nahan-nahannya itu biarin dia penuh, nanti efeknya seperti tadi lu bilang, kan orang cenderung menghindari penderitaan karena lu merasa kalau gua ribut sama Humphrey itu menderita kan. Iya. Nah, jadinya lu jadi orang apa bilang, misalnya suami istri yang jadi kaku-kakuan. Lu gua dah. Pokoknya gua nggak mau pusing. Lu nggak nyakitin gua jangan. Nah, jadi itu kan nggak bagus juga.
gitu. Nah, jadi gimana kita cari solusi yang lain supaya namanya hidup itu kan pasti emosi buruk tuh pasti ada. Tergantung kita gimana ngelolanya kan. Nah, bagaimana coba menurut lu apa sih cara yang menurut lu bisa lu kelola emosinya? Jadi setiap kali ada ibaratnya masuk pasir dikit lu langsung buru-buru buang dengan cara teknik yang lu latih. Gitu. Nggak tahu, lu ngomong gitu baru gue kepikir, iya gue nggak tahu, gue nggak punya plan A, plan B, gue nggak punya plan B gitu. Apa yang gue harus lakukan? Oke. Menurut tuh apa yang paling membuat tuh nyaman? Jalan-jalan. Oke, tapi kita nggak mungkin jalan-jalan setiap minggu. Oke, ya udah. Kita cari tuh nyaman kedua. Yang nyaman, yang membuat tuh nyaman dan bahagia. Ngobrol sama temen. Oke, nah bisa dong. Lu bisa telepon gue, bisa telepon Daimul, bisa kita nge-zoom kapanpun lu ngerasa, wah, yuk teman-teman kita nge-zoom. Gue itu tipikal orang yang berteman tidak bisa dalam forum besar sebenarnya. Kayak contoh gampang, di Daimul sendiri, gue hanya akrab dengan beberapa orang sebenarnya. Gue cuma deket sama lu, gue cuma deket sama Andi, gue cuma deket sama Melinda, itu pun nggak deket-deket banget sama Melinda, on off gitu kan. Sebenarnya gue nggak yang karena gue itu mau bertemu dalam forum besar seperti 5 orang kemarin, itu lebih kepada gue tuh tipikal orang yang sebenarnya kalau gue nggak deket banget sama orang nih, terus gue harus ketemu sama dia doang, gue mati gaya, krik gue. Lu suruh ketemu doang nih, gue berdua sama Jenny, gue krik. No topic for me. Karena gue itu tipikal, gue itu tipikal orang yang ngirim. Gimana nih terus sekarang nih? Lu cerita dong sama gue gimana? Gue lebih suka gitu. Gak sekedar cerita ngalor ngidul. Tapi ada topik seru gitu loh. Dan itu kan tidak bisa dilakukan pada komunitas besar kan. Jadi gue lebih begitu. Lebih ke heart, gue kalau ngobrol tuh lebih kepada heart to heart. Gue nggak perlu 3-4 orang sebenarnya buat gue, tapi orang itu yang benar-benar you know me I know you gitu loh, dan gue bisa cerita apa aja sama lu. Gue suruh sama lu bisa 3-4 jam duduk begini gue bisa, karena apa aja bisa gue ceritain. Gue suruh sejam sama Jenny mati berdiri gue. Amanat juga kali ya. Iya, nggak ada topik. Gue nggak tahu Nat, gue semprot. Kapan? Pas ketemuan terakhir yang lu bilang Januari itu. Masa sih kapan? Yang di Thai spot ya, Thai hot ya? Iya Thai hot. Kapan lu semprot? Orang pada belum datang, gua semprot. Oh. Gua dulu yang datang terus dia. Pokoknya dia bilang, muka lu ruwet banget sih Tel gini. Iya, gua lagi pusing banget urusan pajak, gua bilang gitu kan. Gini lah. Gua lupa topiknya tuh apa, pokoknya bukan. Terus dia bilang, "Alah, gua juga punya gitu." Alah, masa sih? Kayak lu kok nggak punya duit. Wah, jangan digede-gedein lah gue, semprot Jen, ya langsung sepaneng ya, langsung zat dari zero from 100 langsung. Gue tuh jadi orang, jangan pernah lihat orang dari nilai uang, gue bilang. Buat lu mungkin segini cukup, buat gue nggak cukup segini, gue bilang gitu. Dan ini cukup membuat gue stres. Lu tuh nilai orang seseorang tuh itu nggak bagus, tau nggak, nilai orang tuh dari duit, gue gituin aja. Terus dia ngomong apa? Langsung gue nggak, dia belum sempat jawab apa, gue lihat tuh Melinda datang. Melinda kan bareng gua kan, gua jemput dia. Nah itu loh, ayo, Melinda datang loh, tuh gue habis semprot dia tuh. Oh gitu. Sepol banget gue lah. Jangan suruh gue ketemu deh berdua deh sama itu. Iya, oke. Ya udah deh, jadi kan oke. Berarti kan lu kan sudah menemukan nih bagaimana cara gue mendapatkan kenyamanan ya kan untuk melepaskan emosi. Dari satu lu bisa telepon ya kan, bisa kita ketemuan ya kan. Yang kedua yang bisa lo lakukan saat itu juga, jadi tidak perlu lu tumpuk-tumpuk. Yang membuat lu nyaman, entah itu nonton drakor kek, entah itu ngapain lah pokoknya. Lu harus bisa, karena lu harus bisa, lu kan pasti ngenalin diri lu nyaman kan. Ya, biar nyaman. Gue mesti langsung nyerocos ke orangnya, itu buat gue nyaman. Nyerocos tuh bukan mau ngamuk ya, lebih kepada gue kesel loh, lu beginin gue tuh gue kesel, gue harus begitu. Pernah nggak lu praktekin? Pernah dong. Always. Habis itu maksudnya lu merasa lebih lega dan tidak tersisa loh, maksudnya kalaupun ada sedikit, jadi itu tidak akan numpuk kelamaan karena lu pendem. Lega tapi pasti pakai ribut. Oke, berarti gimana kalau kita cari yang lain? Karena makin lu nanti ribut, nanti tuh nambah lagi kan udah. Jadi kita lebih baik cari solusi yang lain. Kadang-kadang lega. Lega. Tapi nanti kalau nambah ributnya ada. Ya pasti ribut, pasti tambah emosi, tambah beres. Secara dia kan selalu
dia menghadapi gua kan nggak pernah api disiram air gitu, nggak pernah. Hmm. Api disiram api yang lebih gede, dia tuh Oke. tipenya begitu. Berarti itu kan menambah luka dong. Nggak menambah luka. Pada akhirnya kemudian baru sama-sama cooling down. Gua sudah puas berteriak dan dia sudah puas mengcounter gua dengan amarah dia, baru kemudian cooling down bareng-bareng dan selesai. Tapi kalau keseringan juga itu nggak ini sih. Melelahkan. Iya, melelahkan. Ya, Proses yang melelahkan. ya itu tidak menjadi, kecuali memang sudah benar-benar meledak. Yang lain lah. Yang Nggak ada bisa sih. lu lakukan Nggak ada, nonton drakor mungkin? nggak konsen. Nggak konsen juga. Oke. Nah, ini gua aja cara yang paling simple banget, oke ya. Nah, jadi menurut lu tuh kalau misalnya dia, anggaplah dia menyakiti lu kayak tadi itu kan, itu nggak akan langsung bikin lu nangis dong, ya kan? Oh enggak, Nggak, ya kan, masih marah. Kalau misalnya lu bayangkan seperti sebuah benda, sebuah objek, itu menurut lu berbentuk apa? Kemarahan atau kekesalan itu, emosi itu bisa lu bayangkan sebagai apa? Api Api yang seperti apa? api yang membara. Membara. Namanya api semakin membara, yang terbakar siapa? Yang dekat-dekat api, Ya, termasuk gue. diri kita sendiri kan. Oke. Nah, kalau mau memadamkan api dengan air kan, atau tidak ada udara. Ya. Artinya kan bisa api itu tidak disupport karena tidak ada udara, tidak ditiup-tiupkan lah ya, artinya tidak ditambah-tambahkan, bisa juga langsung disiram dengan yang kata-kata menyejukkan atau meneduhkan, ya kan. Nah, lu bisa nggak membayangkan api itu mengecil? Bisa. Oke, bisa. Coba lu bayangkan. Jadi ketika misalnya lu bayangkan nih, kok Humphrey lagi marah, lu kan kesel kan? Berarti kan ada api kan? Nah, lu bayangkan api itu mengecil. Bisa lu kecilin? Bisa. Nah, apinya mengecil lagi, bisa dikecilin lagi? Bisa. Bisa dipadamkan? Bisa. Bisa. Oke, sekarang lu katakan di dalam pikiran dan bayangkan dari api yang besar, pasal kali, lu kecilkan apinya, kecilkan sampai padam. Bisa dibayangkan? Ntar dulu, gue kan orang yang paling tidak bisa membayangkan. Lu kan tahu. Ntar, dulu. Ya karena kita lagi di tengah ini sih, nggak apa-apa. Oke. Nah, lu membayangkan apinya kan api yang besar. Lu kecilkan apinya. Sudah lebih kecil apinya? Oke. Diperkecil lagi apinya. Bisa lebih kecil? Oke. Diperkecil lagi apinya, masih bisa. Dengan apinya semakin kecil, lu akan merasa emosi itu semakin berkurang dan semakin berkurang, kemarahan lu berkurang dan semakin berkurang. Apinya sudah lebih kecil? Ya. Emosinya sudah lebih kecil? Ya. Apinya bisa dihilangkan? Padamkan. Tiup, padamkan apinya. Ya. Padamkan emosi dan kemarahannya menguap. Oke. Sekarang apa yang dirasakan? Emosinya dari skala 0 sampai 10. 0. 0. Oke, yaudah, stop. Nah, gimana perasaan lu? Oke aja. B aja, oke. Nah, nanti ketika lu misalnya nanti ngalamin yang kayak gitu lagi, sebelum lu itu numpuk terlalu lama, lu bayangkan yang seperti itu kan. Jadi bayangkan misalnya lu terserah mau bayangkan sebagai api, tadi kan api kan, ya udah lu bayangkan aja. Lu relax dulu ya, relax, lu ngomong ke diri lu sendiri, hitung aja misalnya 10 sampai 1. Gua akan merilekskan diri gua sendiri saat ini. Gua hitung 10 sampai 1, semakin hitungan mundur semakin gua akan semakin relax. Ya lebih bagus kalau lu bisa duduk di santai di mana gitu kan. Ini gua